Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Santo. Dan sebelumnya saya berharap semoga kabar rekan-rekan semua, kabar subscriberku semua selalu sehat walafiat dan selalu lancar rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ternak kutu air tidak harus di tempat yang luas, seperti yang sudah saya berikan di video sebelumnya, yaitu ternak kutu air di nampan, walau nampan itu tingginya hanya 4 cm. Karena saya juga sudah memberikan penjelasan, yaitu kalau seandainya nampan tinggi nampannya 4 cm, kita bisa memanfaatkan tinggi airnya sekitar 3 cm. Oke. Di sini saya akan memperlihatkan ternak kutu air di nampan yang kecil, yaitu di toples. Kok bisa ya toples itu digunakan sebagai tempat budidaya, dan ternyata memang survei membuktikan itu bisa. Cuman masalahnya kalau di tempat yang kecil ini kapasitas jumlah kutu airnya tidak bisa lebih banyak dari tempat yang ya mungkin rekan-rekan semua juga pada tahu ya. Tapi setidaknya di tempat kecil ini kita bisa memanfaatkan wadah-wadah yang terbengkalai seperti toples atau apa. Jadi kita bisa manfaatkan untuk ternak kutu air. Lumayanlah buat tambah-tambah ya, buat tambah-tambah pakan alami untuk ternak untuk pakan ikan, terutama itu ikan hias. Karena dalam satu wadah yang kecil juga itu lumayan bisa menghasilkan ya setidaknya untuk 50 ekor lah. 50 ekor ikan hias. Oke, kita mulai saja untuk melihat ternak kutu air yang ada di wadah yang kecil. Ini dia ya. Yang penting wadah tersebut bisa menampung air ya. Nah, ini nih. Ini saya coba ternaknya hanya ukuran berapa ini ya? Sekitar 15 cm kali 20 cm kayaknya nih. Dan alhasil kutu airnya tuh banyak, lumayan. Ya bisa dilihat ya, ini kutu airnya tuh dia di dalam air. Oke, ini nih, ini di toples tuh. Kalau di toples kita mudah untuk melihat kutu airnya ya. Kalau ini kan warnanya itu merah, jadi agak kurang jelas. Setidaknya tuh kita bisa melihat ada pergerakan dalam air tuh. Itu kutu air semua. Lumayan lah, dalam satu wadah kecil ini juga setidaknya kita bisa memberikan kutu air ini untuk ikan hias dengan jumlah 50 sampai 100 ekor. Lumayan tuh. Berarti kalau kita punya tempat toples seperti ini dalam jumlah banyak ya, lumayan juga bisa mencukupi kebutuhan pakan alami ya untuk ikan hias. Oke. Dan apa sih makanan kutu air tersebut? Dan sebenarnya sudah saya berikan ya makanan kutu air itu, dan juga sangat mudah sekali kita mendapatkan makanannya. Di sekitar kita tuh sangat banyak sekali makanan untuk kutu air, baik itu sisa sayuran ya, sisa dari lauk pauk. Cuman perbedaannya kalau kita ternaknya di wadah yang kecil atau di toples, disarankan pemberiannya jangan banyak-banyak karena dikhawatirkan nanti timbulnya amoniak, bisa meracuni kehidupan kutu air. Tuh lumayan banyak juga ya. Ini belum saya ambil nih. Belum saya ambil. Kalau saya ambil ya lumayan lah. Dapat setengah sendok mungkin. Kalau satu toples ini nih. Setengah sendok sampai 1 sendok lah. Dapat kayaknya nih. Ini juga sama. Jadi setidaknya kita bisa mengurangi biaya operasional dalam pengeluaran pakan alami, terutama pada ternak ikan hias itu. Oke, jadi makanan untuk kutu air ini itu sangat melimpah sekali di sekitar kita dan sangat mudah, sangat gratis juga ya, asal kita mau. Contoh, kita bisa mengambil di sisa-sisa penjualan sayuran yang ada di warung.
Jadi kalau ada yang busuk-busuk boleh kita ambil, lalu kita berikan ke kutu air. Seperti contoh nih, ini ada sayuran, daun sayuran, hanya sedikit saja tuh. Mungkin ini saya kasih satu helai ya, ini saya kasih satu helai daun, dan ini sudah, kalau busuk sih enggak ya, cuman gimana ya ini, jadi teksturnya itu ya seperti inilah, tidak bau karena si sayuran ini dimakan oleh kutu air atau diurai oleh kutu air. Dan saya kasih wortel nih, karena wortel ini kandungan proteinnya tinggi, jadi saya manfaatkan wortel ini untuk makanan kutu air. Oke, nah jadi wortel ini diiris-iris ya, kecil-kecil seperti ini, kecil-kecil. Ini kan teksturnya keras, jadi tidak langsung dimakan oleh kutu air, harus tunggu sampai busuk dulu baru kita baru kutu air bisa makan wortel ini. Saya kasih berapa potong, dua potong tuh wortelnya, dan ini sisa yang kemarin nih, sisa yang 4 hari yang lalu. Ini masih banyak kandungan makanannya tuh. Dan di sini juga saya sama tetap ya, kasih daun sayuran. Kalau saya di sini kasih daun sayuran bayam. Boleh sih, bebas mau sayur apa saja, yang penting terbebas dari zat kimia atau zat racun. Contohnya tuh zat racun seperti insektisida, pestisida, dan fungisida. Jadi alangkah baiknya sebelum kita berikan untuk kutu air ini, sayuran tersebut kita cuci dulu sampai bersih. Oke, nah itulah ya. Nah, di tempat-tempat nampan yang kecil-kecil ini tingginya hanya 2 cm. Banyak sekali ya. Dan ini tingginya sekitar 5 cm karena emang wadahnya tinggi, agak gede juga gitu. Jadi kita kasih airnya agak sedikit dinaikkan lah. Oke, jadi perbedaannya itu aja. Kalau di tempat yang kecil atau seperti toples atau wadah-wadah yang lain, yang penting bisa menampung air ya. Itu perbedaannya dari jumlah kutu airnya yang lebih sedikit lah mungkin ya. Ya kalian juga pasti tahu, karena wadah yang kecil ini tidak mungkin lah kita mendapatkan hasil yang banyak sesuai dengan luasnya tempat dan populasinya kutu air. Oke, semuanya itulah penjelasan yang saya berikan. Tidak seharusnya kita ternak kutu air di tempat yang luas, di dalam toples pun insya Allah jadi. Oke, semoga video ini memberikan inspirasi dan memberikan manfaat untuk rekan-rekan semua. Salam sukses dari saya, salam satu media, salam merah menguda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin mantap.